Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Widiawati, NPM 1962-10831. Adanya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum memasuki materi itu, kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia memerlukan prinsip-prinsip yang akan menjadi dasar kebenaran bertindak dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut itu tercapai. Ada 4 prinsip pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama, prinsip kontekstual. Pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar pada saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong peserta didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang kedua adalah prinsip integratif, di mana prinsip ini itu disajikan secara terpadu ataupun terintegratif, baik antara unsur-unsur fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang ketiga adalah prinsip fungsional, artinya adalah pembelajaran bahasa itu harus dikaitkan dengan fungsi, baik berkomunikasi maupun keterampilan. Yang keempat adalah prinsip apresiatif. Prinsip apresiatif ini adalah memberikan dasar bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan menyenangkan. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebelum memasuki materi itu, saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Nah, KTSP ini pun terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, serta silabus. Prinsip yang pertama adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Maksudnya adalah kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik ini memiliki posisi sentral dalam mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip yang kedua adalah beragam dan terpadu. Maksud dari beragam dan terpadu ini adalah kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang, dan jenis pendidikan. Prinsip yang ketiga adalah tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Artinya adalah kurikulum ini dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berkembang itu secara dinamis. Prinsip yang keempat adalah relevan dengan kebutuhan. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan melibatkan stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, prinsip yang kelima yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Artinya itu artinya itu mencapai keseluruhan dimensi kompetensi dalam bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan. Prinsip selanjutnya adalah belajar sepanjang hayat. Maksudnya kurikulum ini diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan dengan arah pengembangan manusia seutuhnya. Prinsip yang terakhir adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Artinya, kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Itulah tadi penjelasan mengenai prinsip-prinsip dari perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.